Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hari ini aku berkesempatan untuk bikin video sharing ke teman-teman semua tentang enjoy being a final year student. Sharing ini aku lebih banyak ceritain gimana sih aku ngelewatin masa-masaku sebagai mahasiswa tingkat akhir, melewati fase skripsi dengan segala dramanya. Nah, sharing ini aku harap bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman semua biar tetap semangat dalam menjalani masa-masa akhir kuliah. Sebelum melangkah lebih jauh, katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Ragil Suciningsih, biasa dipanggil Agil. Aku kuliah di Poltekkes Kemenkes Jogja, program studi Sarjana Terapan Sanitasi Lingkungan, masuk tahun 2018. Jadi saat ini aku sudah selesai studiku di Poltekkes Jogja. Nah, nggak hanya fokus ke akademik, aku juga mengasah soft skill aku melalui gabung organisasi mahasiswa. Aku menjabat menjadi bendahara BEM Poltekkes Jogja selama 2 tahun, dan aku juga terpilih menjadi Duta Kampus Poltekkes Jogja tahun 2019. Ini ada kontak aku bisa melalui email atau Instagram. Jadi setelah menonton video ini, terus teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang dirasa butuh didiskusikan sama aku feel free banget untuk balas pesan-pesan teman-teman semua. Untuk judul skripsi aku, kemarin aku ambil judul Pengaruh Penggunaan Media Film Pendek Terhadap Pengetahuan dan Praktik Mitigasi Bencana Kebakaran pada karyawan Catering X di Sleman. Pembimbing utama skripsi aku, Prof. Luki Herawati, dan pembimbing keduanya Pak Sigit, lalu diuji oleh Ibu Sri Mulyani. Nah, di agenda hari ini, di video ini, aku fokusnya ke sharing pengalaman aku saat aku skripsi sampai dapat haki. Jadi, karena visi program studiku tuh kalau nggak salah sanitasi industri ya. Jadi, mulai tahun aku tuh penelitian skripsi wajib dilakukan di industri. Dan harus menciptakan produk baru yang akan lebih baik lagi kalau kita bisa daftarkan produk hasil kita ke hak cipta. So, without any further ado, let's get started. Yang pertama kita lakuin sebelum penelitian adalah mengerjakan proposal. Nah, di proposal ini paling utama adalah mencari masalah. Masalah yang mau kita angkat untuk jadi topik penelitian. Mencari masalah, tapi bukan masalah hidup ya, teman-teman. Nah, yang pertama adalah tentukan interest. Kenapa? Karena selama kuliah di Kesling kan diajarin 17 ruang lingkup Kesling yang menurut WHO. Nah, dari situ aku yakin kalau kita pasti punya yang paling kita suka di antara 17 ruang lingkup itu. Ya entah kesehatan kerja, atau faktor, atau hygiene makanan gitu. Kalau emang lebih dari satu sukanya is okay, nggak masalah. Yang penting kita tahu aja gitu apa sih yang paling kita suka selama kita kuliah Kesling gitu. Nah, yang di sini mau aku tekenin adalah fokus ke masalahnya dulu, jangan fokus ke judulnya. Karena banyak orang yang mikir gini, duh ngambil judul apa ya gitu, kira-kira judul yang bakal ACC itu judul yang kayak gimana, atau ganti judul apa lagi nih ya biar bagus gitu. Nah, menurut aku itu kurang tepat ya teman-teman, karena di saat kita udah tahu bidang apa yang mau kita teliti, terus masalah yang mau kita selesain apa, judul itu pasti akan ketemu dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, gimana sih caranya biar ketemu masalah? Kalau menurut aku, cara yang paling efisien yaitu dengan literatur review. Cari di jurnal-jurnal atau buku, kira-kira dari interest kita, masalahnya tuh apa sih gitu. Terus udah selesai apa belum dalam pemecahan masalahnya. Bisa juga nih kita simpulin ada masalah atau variabel yang sama sekali belum diangkat atau diselesaikan nggak ya gitu. Nah, hal itu tuh bisa jadi kita angkat untuk permasalahan penelitian kita nanti. Setelah kita tahu, baru nih lakuin tahap kedua yaitu observasi. Cari lokasi yang relevan sama minat kita. Misal, kalau kita mau angkat hygiene makanan, datang ke industri catering. Atau mau angkat limbah cair, datang ke industri tahu misalnya, dan lain-lain sebagainya.
lakuin survei pendahuluan. Silahkan teman-teman datang ke lokasi yang dianggap bermasalah. Jangan lupa pakai instrumen sederhana atau daftar pertanyaan-pertanyaan yang isinya mirip-mirip sama instrumen yang mau digunain pas besok penelitian. Pertanyaannya tuh intinya, ada nggak sih masalah yang mau diangkat di lokasi tersebut? Kalau ada, lanjutin, tapi kalau nggak ada, pindah lokasi, jangan diada-adain masalahnya. Itu teman-teman nyari gara-gara namanya. Pertanyaan penting yang harus ada saat observasi lapangan itu tentang upaya apa sih yang mereka udah selesaiin dalam permasalahan yang mau kita angkat. Nah, cara paling gampang untuk dapat masalah atau mengembangkan masalah itu pakai teknik 5W1H. Yang pertama itu what, apa sih masalahnya, terus where, di mana masalahnya terjadi, terus when itu kapan masalahnya terjadi, masalahnya tuh masih hangat, masih baru-baru ini, atau udah basi. Terus yang keempat itu ada who itu siapa sih yang mengalami masalah atau siapa respondennya. Terus why, gambaran terjadinya masalah tuh gimana, kok bisa sih masalah itu terjadi, dan yang terakhir itu how itu gimana cara menyelesaikannya, atau biasanya kayak inovasinya tuh mau apa. Nah, kalau masalahnya udah tahu apa, terus lanjut research lagi. Ini akan mengarah ke intervensi yang akan kita berikan di masalah tersebut. Penyelesaian yang udah ada tuh gimana? Apakah signifikan dalam menyelesaikan masalah? Apa nimbulin masalah baru? Nah, ini harus baca riset-riset yang udah ada. Baca jurnal sampai selesai, sampai kita tuh tahu hasilnya gimana. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita tahu jawabannya, karena kalau ternyata masalahnya sudah ada penyelesaiannya, kita nggak bisa lanjutin penelitian kita. Atau, misal ada peneliti terdahulu yang udah bisa nyelesain masalah pakai upaya X, kita nggak boleh pakai upaya X lagi, apalagi kalau hasilnya itu signifikan. Terkecuali belum bisa menyelesaikan masalah secara signifikan atau nimbulin masalah baru. Nah, kita tuh bisa modifikasi upaya mereka atau bahkan bikin upaya baru untuk nyelesain masalah itu. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman. Kenapa sih Agil nyaraninnya research dulu baru stupen gitu? Karena banyak dari teman-teman aku tuh yang fokusnya ke industrinya aja tanpa tahu masalah yang mau diangkat tuh apa gitu. Jadi dia udah datang nih misal ke industri tahu, tapi nggak tahu di industri itu tuh biasanya masalah yang sering muncul tuh apa. Nah, daripada udah nyampe sana terus bingung gitu kan. Terus daripada udah nyampe sana ternyata udah banyak masalah-masalah itu yang udah selesai gitu. Jadi kan sia-sia. Nah, sebisa mungkin kalau bisa research dulu di rumah, research dulu banyak-banyak, baca jurnal sampai banyak gitu kan. Intinya ingat aja peribahasa, the more you read, the more you think you will know gitu. Kalau dulu aku setelah research lanjut bikin Excel. Yang pertama itu di Excel itu ada tentang bidang interest. Jadi bidang interest itu apa aja? Nah waktu itu aku nulis bidang interest itu ada 3. Jadi yang pertama itu yang judul yang aku angkat ini, jadi kurangnya pengetahuan dan praktek di industri catering, kayak nggak ada APAR dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu aku angkat tentang ventilasi di industri pahat kayu. Terus juga aku angkat lagi waktu itu posisi ergonomi. Nah, itu tuh dari bidang interest itu aku tulisin nih 3-3-nya di kolom yang pertama. Nah, setelah udah selesai aku tulis, terus selanjutnya aku tulis lagi masalah potensialnya apa. Jadi, yang pertama itu yang di industri catering masalah potensialnya apa? Oh, itu bisa nyebabin kebakaran. Terus karena itu di lingkungan perumahan, kebakarannya akan menjadi skala besar. Terus yang kedua tuh masalah potensial dari ventilasi pahat kayu tuh apa? Nah, itu ditulisin gitu sampai masalah ketiga. Terus selanjutnya penyelesaian yang udah ada tuh gimana? Selesai atau enggak? Atau ada masalah baru? Misalnya kayak, oh ternyata yang di industri pahat kayu itu cuma pernahnya diceramahin aja suruh pakai masker. Ya ternyata masalah barunya mereka lupa gitu dan udah jadi males-malesan. Nah itu kan jadi masalah baru. Nah itu tuh ditulisin tuh penyelesaian yang udah ada di sana kayak gimana. Terus selanjutnya dari masalah
masalah itu, terus dari masalah yang udah ada, kita tuh mau ngelakuin inovasi apa. Nah, di situ juga kita tulis. Nah, setelah itu kalau udah lanjut ke scoring. Nah, scoring ini skornya dari 1 sampai 5. Apa aja sih yang dipertimbangin pas kita scoring? Yang pertama itu inovasinya itu memberikan info baru atau enggak. Jadi, inovasi yang mau aku lakuin tuh memberi info baru enggak ke masyarakat. Jangan-jangan udah banyak masyarakat yang tahu gitu. Terus selanjutnya itu ilmunya besok kepake nggak sih buat masyarakat? Akan digunainnya tuh continue atau cuma sekali pakai terus udah aja gitu dilupain. Terus selanjutnya waktu, karena normalnya ya waktu itu kan ngerjain skripsi 2 semester ya, semester 7 sampai semester 8. Nah, ditimbang-timbang nih waktunya cukup nggak sih dalam menyelesaikan penelitian kita untuk waktu 2 semester gitu. Nah, ini aku khususin buat teman-teman yang mau lulus tepat waktu ya. Ya, semuanya pasti mau lulus tepat waktu ya. Terus selanjutnya harganya gimana? Affordable nggak sih? Sesuai sama budget kita atau enggak? Karena kita juga kan nggak bisa maksain ya nggak bisa maksain budgeting gitu. Terus selanjutnya adalah jarak. Ini tuh penting nggak penting karena di sini maksudku bukan nyuruh temen-temen buat cari industri yang deket rumah ya. Maksud aku tuh perhatiin jarak itu akan memudahkan kita besok untuk mobilitas pas penelitian gitu. Jadi cari yang efektif dan efisien aja sih. Nah, 5 penilaian tadi tuh aku total, mana sih yang lebih tinggi? Nah, yang lebih tinggi itu jadi topik yang aku angkat. Dari situ muncul judulnya gitu. Setelah kita udah tahu nih masalahnya apa dan udah nemu intervensinya mau kayak gimana, kita mulai masuk ke bab 1 yang isinya itu ada di latar belakang masalah, terus rumusan masalah, terus tujuan umum dan khusus. Tujuan umum dan tujuan khusus penelitian itu harus jelas apa yang mau ingin dicapai setelah penelitiannya udah selesai. Terus apa kaitannya sama judul? Intinya output penelitian sih ini gitu. Biasanya tujuan itu satu kalimat atau tunggal gitu ya. Terus ruang lingkupnya tuh apa? Di penelitian ini tuh ruang lingkupnya apa aja gitu. Terus manfaat penelitiannya apa? Nah, teman-teman harus paham ya bahwa manfaat itu berbeda sama tujuan. Kalau manfaat itu lebih mengarah ke kondisi lapangan. Itu harus lengkap, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Singkatnya gini, manfaat teoritis itu yang fungsinya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Biasanya tuh ditulisin pakai kalimat, misalnya aku ya, contohnya tuh di skripsiku gini. Skripsiku tuh manfaatnya aku tulisin menambah kemajuan ilmu pengetahuan kesehatan lingkungan khususnya dalam bidang promosi kesehatan tentang mitigasi bencana kebakaran gitu kira-kira. Nah, kalau manfaat praktis itu manfaat yang sifatnya realistis atau pengaplikasiannya. Bahasa gampangnya tuh ilmu terapan gitu. Nah, biasanya ini ditujuin bagi respondennya langsung atau bisa jadi bagi pemerintahan atau masyarakat juga dan lain-lain. Nah, di manfaat ini diusahakan ditulis dengan susunan kalimat yang operasional. Dan di bab 1 juga ada keaslian penelitian. Di sini kita harus bisa tunjukin kalau inovasi yang mau kita teliti itu original. Latar belakang masalah mau aku jelasin sedikit ya walaupun teman-teman udah banyak yang tahu ya cuma ini aku tekenin lagi hal apa sih yang harus diperhatiin. Yang pertama itu ada community concern. Jadi apa sih community concern? Community concern itu berapa banyak masalah yang ada di masyarakat. Berapa banyak sih orang yang belum mengerti tentang mitigasi bencana kebakaran. Terus seriousness of the problem atau keseriusan masalah. Nah, dari masalah ini tuh menimbulkan kesakitan atau kematian atau enggak gitu kan. Tunjukin tuh di situ data-datanya kayak kan sekarang udah banyak ya data-data kesakitan akibat merokok gitu misalnya. Nah, itu tuh di situ ditunjukin ya di latar belakang masalah. Jadi, ada data kuantitasnya. Terus yang selanjutnya adalah political concern.
masalah kita ini yang mau kita angkat itu jadi perhatian bagi pemangku kebijakan atau enggak gitu. Biasanya kan suka ada kayak undang-undang ini mengatur tentang ini, nah itu dimasukin, atau biasanya tuh yang paling sering dipakai itu Permenkes. Nah jadi misalnya mau ngambil tentang hygiene makanan, nah hygiene makanannya ini ada nggak sih di Permenkesnya? Kalau misalnya ada, itu dimasukin gitu. Terus selanjutnya ada magnitude. Magnitude ini adalah bobot masalahnya atau orang yang belum paham sejumlah berapa gitu. Terus manageability ini isinya tentang materinya tuh apa aja, terus intervensinya mau gimana, waktunya kapan, tempat penelitiannya gitu. Nah, jadi setelah kita udah menyelesaikan bab 1, kita lanjut ke bab 2. Di bab 2 ini isinya telaah pustaka, kerangka, dan hipotesis. Di part ini teman-teman harus rajin baca buku, jurnal, dan lain-lain biar bisa nulis di telaah pustaka. Nah, di sini juga teman-teman harus hati-hati kalau mau ngambil dari tulisan orang, itu ambil 1 sampai 2 kalimat aja, nggak usah sampai sehalaman disamain plek-ketiplek gitu ya, nanti jadinya kena plagiasi gitu. Nah, pustaka yang diacu juga harus relevan sama penelitian kita. Kalau emang kita bikin inovasi baru nih, dan belum banyak sumbernya, atau sumber acuannya itu belum lengkap, bukan berarti kita bisa masukin acuan yang nggak relevan sama penelitian kita. Dan usahakan cari sumbernya itu yang terbaru atau 5 tahun ke belakang. Terus juga jangan lupa dikasih daftar pustaka. Nah, di sini aku mau nyaranin pakai aplikasi Mendeley namanya, karena Mendeley itu sangat amat memudahkan hidup kita yang sudah susah ini. Jadi kan banyak tuh jurnal-jurnal buku itu tuh nanti tinggal kita downloadin aja. Terus setelah udah kita download itu kita masukin ke Mendeley. Jadi di sebelum Mendeley itu kita cuma tinggal login doang biasa. Terus kan dari awal itu udah aku saranin buat rajin baca jurnal. Nah, sedangkan jurnal itu kalau kita buka di web itu pasti ke download kan ya teman-teman. Nah, daripada hilang-hilangan nih downloadannya, itu kita langsung masukin aja tuh di Mendeley. Terus kita bikin folder dulu, misalnya waktu itu aku namain foldernya tuh skripsi gitu kan. Terus setelah kita download dari internet, itu langsung masukin ke folder itu. Nah, di situ tuh banyak, nanti kita masukin, setiap kita download, masukin gitu kan. Nah, setelah udah dari situ, itu gampang banget. Jadi nanti di bab 2 itu kan biasanya suka ada kayak Noto Atmojo 2007 gitu kan. Itu tuh kita tinggal taruh kursor di paling kanan, terus tinggal reference, terus add Mendeley, udah jadi selesai. Bener-bener yang segampang itu gitu loh, ketimbang kita nulis satu-satu Noto Atmojo 2007, terus di bawah, halaman paling bawah itu daftar pustaka Noto Atmojo 2007 Yogyakarta, buku ini itu kan bakal ngabisin waktu banget ya. Sedangkan kalau Mendeley itu sekali kita add reference itu tuh di bab 2-nya ada, di lampiran juga ada gitu, dan itu tuh kayak gampang banget gitu loh. Nah, terus enaknya Mendeley juga kalau misalnya kita mau nyari kata kunci gitu kan, misalnya pengetahuan mitigasi gitu kan, itu nanti tinggal di Mendeley aja, terus di search pengetahuan mitigasi, itu tuh bakal keluar jurnal-jurnal yang udah kita upload di sana. Itu kayak itu memudahkan banget gak sih, ketimbang kita masuk lagi ke internet, download lagi, penuh lah laptop kita, jadi makin lemot banget gitu. Balik ke bab 2, fokusnya itu di kerangka. Jadi teori-teori yang udah kita pakai di telah itu harus ada di kerangka. Dan di hipotesis juga harus nada atau berkaitan sama tujuan khusus. Jadi pas tujuan khusus itu misalnya ada 3 poin, nah hipotesisnya itu juga ada 3 poin, dan itu tuh berkaitan gitu loh sama tujuan khusus gitu. Setelah kita udah selesai bab 2, kita geser ngerjain bab 3. Nah, bab 3 ini penting tentang metode penelitian. Di bab 3 ini teman-teman harus paham penelitian teman-teman itu jenisnya penelitian apa dan mau pakai desain yang mana. Ini bisa teman-teman tahu dari baca buku metodologi penelitian. Kalau aku dulu jenis penelitiannya itu kuasi eksperimen dengan pretest, post-test with control group design. Nah, setelah itu teman-teman udah tahu populasi sampelnya gimana, siapa, terus waktunya kapan, dan tempat penelitiannya
gimana, itu harus jelas, harus tahu. Terus selanjutnya adalah definisi variabel. Jadi, definisi dari setiap variabel, variabel terikat maupun variabel bebas itu harus didefinisikan secara rinci dan jelas. Nah, teman-teman juga harus paham nih dengan skala pengukurannya. Dari variabel tersebut masuk ke skala apa? Nominalkah, ordinalkah, interval atau rasio. Terus hubungan dengan variabel pengganggu tuh kayak gimana? Terus prosedurnya mau kayak apa? Itu harus benar-benar jelas. Dan ini bisa teman-teman dapetin kok materinya di buku atau internet, banyak lah pokoknya sekarang sumber-sumber yang bisa dipercaya, asal niat aja gitu kan. Terus jangan lupa untuk uji validitas dan reliabilitas untuk kasih bukti kalau instrumen yang teman-teman gunain tuh valid atau tepat atau bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebelumnya itu aku udah bikin tentang soal tes checklist untuk instrumen penelitian. Nah, instrumen itu juga aku nggak lupa untuk uji validitas. Waktu itu aku pakai bantuan SPSS 24. Terus analisisnya di bab 3 itu mau kayak gimana, itu harus kita tulis. Ini bisa dipertimbangin dari skala variabel tadi yang kayak nominal, ordinal, dan lain-lain. Terus tujuan hipotesisnya apa, datanya normal atau enggak. Karena kan bakal beda ya perlakuannya. Terus juga diperhatikan sama jumlah sampel penelitian teman-teman. Kemarin aku uji validnya itu pakai Saviro-Wheel, terus lanjut uji perbandingan dengan uji perbandingan pre-post pakai uji Wilcoxon, dan terakhir uji kelompok pakai uji Mann-Whitney. Gitu. Terus selanjutnya selesai nih bikin proposal, maka habis itu kita harus melewati ujian proposal. Nah, apa aja sih yang harus disiapin dari seminar proposal ini? Yang pertama itu jadwal administrasi ya. Yang pertama itu pasti jadwal sempronya itu kita harus pastiin ketiga dosen itu bisa. Terus siapin administrasi di ADAK, kayak surat peminjaman ruangan atau surat kesiadaan menguji, terus form penilaian, dicek, dirapihin lagi proposalnya, ada yang salah ketik atau enggak, sebelum kita kirim hard file kita itu ke dosen. Nah, hal ini bisa jadi penilaian juga nih buat dosen gitu kan. Kayak misalnya kita di skripsi itu nulis apa, terus di PPT apa, itu nanti bakal jadi pertanyaan, kok yang di skripsi kayak gini tulisannya gitu. Terus nanti teman-teman membela diri dengan omong gini, oh iya, mohon maaf Pak, Bu, yang di skripsi itu salah tulis atau belum saya perbaiki. Nah, itu tuh yang kayak gitu diminimalisir ya teman-teman, karena itu kan bisa jadi penilaian juga ya buat ke dosen gitu. Nah, terus kalau udah ngerasa, ya udah nih, udah fix, udah nggak bakal ada yang salah, silahkan proposalnya tuh di print, terus dicetak, dikasih mika, terus dimasukin ke map, hard proposalnya, terus surat-suratnya, terus mapnya dinamain, terus dikasih ke dosen. Nah, pas ngasih tuh usahain yang sopan atau kasih kesan yang positif lah buat dosen biar besok kalau diuji tuh enak gitu vibes-nya. Penting juga ada di persiapan diri. Nah, PPT ya teman-teman. Buat PPT yang semenarik mungkin. Terus ingat juga nih teman-teman, PPT itu poin yang berpower, bukan word yang disalin ke poin. Kalau terpaksa ada tulisan, itu maksimal 7 baris aja. Terus warnanya juga diperhatiin. Kalau latarnya biru tua, tulisannya jangan hijau. Ya, karena nggak ke pop up dong ya nanti tulisannya. Terus juga jangan kecil-kecil, biar yang lihat juga enak gitu kan. Apalagi ya dosen-dosen di Poltekkes ini kan rata-rata tuh udah senior-senior gitu ya. Nah, itu biar enak juga dilihat. Jadi gini ya teman-teman, kalau aku pribadi, kalau aku mau jadi presenter, aku harus tempatin diri jadi audiens. Kalau aku nggak nyaman sama orang yang ngasih materi dengan PPT full tulisan, cuma hitam putih, dari situ aku berusaha untuk tidak seperti itu gitu, because I know what they felt, karena aku suka sama pemateri yang colorful dan cuma poin-poinnya aja, makanya kalau aku berkesempatan untuk ngasih materi, aku akan buat PPT-ku semenarik mungkin.
Karena coba deh kita perhatiin ya, kalau ada pemateri yang PPT-nya tuh isinya cuma Word aja, dan saat nyampein tuh kayak baca aja Word yang ada di PPT itu kan rasanya kayak gimana gitu kan. Nah, itu pasti audiensnya itu cuma lihat, ngefoto, terus udah sibuk sendiri gitu kan. Terus ngedengerinnya juga cuma seadanya. Tapi kalau PPT-nya poin-poin doang dan materi yang dijelasin itu secara lisan, itu pasti audiensnya dengerin baik-baik gitu. Bahkan dicatat omongannya, kayak bener nggak sih gitu kan? Mana nih yang diomongin, kok nggak ada yang ditulisin gitu kan. Jadi mau nggak mau audiens tuh bakal lebih tertarik dan omongan kita tuh bakal lebih didengar dan bahkan sampai dicatat gitu. Betul nggak teman-teman? Betul dong ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, balik ke topik seminar proposal. Untuk PPT itu sesuaiin aja sama aturan kampus yang udah ada. Kalau diwajibin PPT default ya pakai aja kayak background Volcatio gitu. Ya ikutin, cuma kalau nggak ada peraturan itu mau pakai PPT yang menarik juga boleh, silahkan. Jadi kita harus benar-benar nguasain poin yang akan kita sampaikan. Karena di PPT itu kan cuma ada poin-poinnya aja nih. Nah, gimana sih caranya biar kita bisa jabarin itu semua? Nah, itu perlu belajar dan latihan yang cukup biar apa yang mau kita sampaikan itu udah ada di luar kepala kita. Terus latihan baca juga. Kalau bisa Hamin 2 atau Hamin 1 gitu, coba konsultasiin ke dosen pembimbing teman-teman, apakah beliau akan melatih kita ataukah ada waktu untuk gladi atau tidak. Nah, kalau emang beliau kasih kesempatan kita untuk gladi, silahkan maksimalin kesempatan itu. Kalau nggak ada, nggak apa-apa, kita belajar sendiri. Terus, kalau bisa, bab 1 sampai bab 3 cuma 15 menit aja. Nah, pas presentasi itu usahain teman-teman tuh dalam keadaan setenang mungkin. Jangan baca kayak dikejar-kejar setan gitu ya, kayak jadi hari ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya yang berjudul ini. Nah, itu jangan ya teman-teman, jangan yang kayak gitu. Usahain minimalisir yang kayak gitu. Pokoknya tenang aja, practice makes perfect lah gitu. Selanjutnya, teman-teman mulai siapin nih jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang bakal ditanyain sama dosen. Pertanyaan ini bisa kita tahu dari seminar teman-teman yang lain. Jadi, kalau ada temennya yang lagi seminar, usahain kita juga ikut nyimak nih, karena kan pengalaman orang juga bisa kita jadiin pembelajaran ya. Dalam jawab pertanyaan dosen juga nih, teman-teman juga harus jawab dengan selantang mungkin berdasarkan fakta ilmiah. Tadi kan di awal kan udah aku saranin untuk rajin-rajin baca jurnal. Nah, di sini fungsinya. Jadi, kita bakal jauh lebih pede pas jawab pertanyaan-pertanyaan dari dosen. Jadi pas dapat pertanyaan tuh jawabnya jangan malah kayak lemes, terus ragu-ragu. Kalau kayak gitu mah nanti malah makin dikerjain sama dosennya, percaya sama aku. Terus kalau misalnya nih pertanyaannya di luar topik penelitian, kita harus berani jawab kalau mohon maaf Pak, Bu, penelitian saya, ruang lingkupnya di A, B, C gitu. Terus, kalau misalnya pertanyaannya di luar topik penelitian, kita harus berani jawab kalau mohon maaf Pak, Bu, penelitian saya ruang lingkupnya di A, B, C gitu. Intinya, pas seminar tuh pede aja gitu. Terus juga jangan lupa catet segala masukan dan perbaikan yang dikasih sama dosen. Nah, setelah itu juga teman-teman boleh abis seminar proposal, take a break, healing-healing, staycation, sama teman, sama keluarga, tapi jangan lama-lama. Ingat lagi, kita harus revisian. Kirim revisi ke penguji, ke pembimbing. Kalau dikirim revisi sama dosen, sesegera mungkin kumpulinnya cepet lagi. Ya, intinya tahu diri aja sih. Habis itu, ini contoh PPT aku pas aku lagi seminar proposal maupun seminar hasil. Bisa dilihat ya teman-teman kalau ini poin-poinnya aja yang aku tulis, untuk penjelasannya aku sampaikan secara lisan. Terus selanjutnya ini masuk ke proses penelitian yang aku lakuin. Nah, kenapa sih tadi aku bilang tahu diri? Karena skripsiku tuh prosesnya cukup panjang. Aku harus bimbingan matengin proposal, terus bikin kuesioner, uji valid ke responden sejenis,
Abis itu aku bikin naskah film juga yang ternyata nguras waktu dan energi karena ternyata buklet untuk mitigasi bencana nih belum ada. Jadi aku nyomot-nyomot per materi, terus aku jadiin sebuah cerita yang menarik. Gitu deh intinya. Jadi habis itu juga aku lakuin uji expert judgment yang mana ini baru pertama dilakuin di JKL ya, di jurusan Kesling, karena ini ada cerita singkatnya. Karena waktu itu aku minta kan form ke Adak, terus ditanya balik tuh sama petugasnya, itu apa expert judgment. Nah, terus aku jelasin kalau aku lagi bikin media pembelajaran dan harus diuji expert atau uji ahli. Nah, ternyata kebetulan program studiku tuh di Kesling itu belum ada. Jadi aku inisiatif riset-riset di internet dan ikutin draft punya universitas lain yang aku sekarang aja lupa waktu itu aku ambil dari mana. Baru deh setelah itu selesai, setelah aku udah uji expert judgment gitu ke dosenku, baru aku bikin filmnya. Terus ngeditnya juga kan lumayan lama ya. Abis ngedit beres nih dikonsulin ke Dosbing. Setelah ngedit ke Dosbing terus dapet revisi, edit lagi, konsul lagi sampai ACC. Nah, sembari aku bikin film pendek, itu juga aku gak lupa untuk bikin ethical clearance. Pokoknya abis sempro nih, terus judul udah fix kan, gak akan ganti, aku langsung ngurus, karena itu juga lama tuh turun dari direknya. Pas filmnya jadi, aku juga uji coba ke Civitas. Nah, uji coba ini tuh jadi maksudnya aku nontonin filmku ke Civitas kampus. Nah, pas aku nontonin itu juga, aku nggak lupa untuk kasih kuesioner. Nah, di kuesioner itu isinya tentang kayak filmnya itu isinya apa, terus masukan mereka juga apa tentang film itu. Nah, ini fungsinya itu biar aku tahu kalau film aku tuh layak untuk dijadiin instrumen. Setelah semuanya beres, aku mulai koordinasi ke catering untuk jadwal penelitian. Nah, pas penelitian ini aku nyiapin proyektor, layarnya, terus berkas-berkas yang disiapin kayak pernyataan kesediaan responden, ethical clearance, kuesioner, checklist. Jadi, pas datang itu aku bareng sama 3 teman aku. Jadi, aku butuh bantuan 3 temanku karena sehari itu kan sehari itu catering itu 5 ya, jadi kalau misalnya aku harus ngawasin mereka selama praktek itu aku sendiri, mereka berlima itu kan nggak bisa yang nggak worth it, jadi aku minta bantuan ke 3 temanku. Nah, selama mereka masak, itu pertama kali datang aku cek tuh perilakunya pakai bantuan checklist itu. Pas mereka udah selesai masak, aku kasih intervensi. Oh, sebelumnya itu pas mereka selesai masak itu aku kasih kuesioner pretest pengetahuan dulu, isi kayak pilihan ganda. Terus setelah selesai, aku tonton nih filmnya. Nah, habis itu setelah film udah selesai, mereka isi lagi post-test pengetahuannya. Nah, minggu depannya itu aku datang lagi, terus meriksa post-test prakteknya aja. Nah, pas penelitian ini juga aku nggak alus-alus banget. Ya, ada aja masalah satu atau dua, kayak misalnya ibu-ibunya males dengerin, atau ada yang geragas pengen langsung pulang gitu. Nggak apa-apa, nikmatin aja. Nah, ya, di sini kalau misalnya teman-teman setelah nonton video ini terus mikir kayak, ih ribet ya penelitian Agil gitu kan. Aku nggak mau kayak Agil gitu, aku mau yang gampang-gampang aja. Ya, it's okay, nggak apa-apa gitu. Tapi perlu teman-teman ketahui juga bahwa dulu pun aku ngangkat masalah ini dan memilih intervensi ini juga dengan anggapan kalau penelitian yang aku lakuin itu bakal mudah gitu loh. Tapi ternyata banyak tahap yang harus aku lewati, banyak masalah yang harus aku selesaikan, dan butuh waktu yang gak sebentar. Jadi kesimpulannya, semudah apapun penelitian, itu pasti ada struggle-nya. Kalau kita lihat teman kita terus mikir kayak, dia mah gampang penelitiannya, cuma gitu-gitu doang. Nah, itu harus kita kurang-kurangin punya pikiran kayak gitu. Karena bisa aja dia nggak expose masalah dia gitu kan. Fokus aja sama diri sendiri. Kalau kita fokus sama diri sendiri, tuh nanti positive value-nya bakal kita sendiri yang ngerasain. Kayak misal ya, berkat nyelesain penelitianku ini, aku ngerasa kayak
Aku ngerasa lebih pinter dari aku yang sebelumnya, jadi tahu apa yang dulu pas kuliah tuh aku sama sekali nggak tahu. Dan yang paling kerasa adalah I'm stronger than before, dan aku lebih bakoh gitu rasanya. Nah, selanjutnya beres nih segala tahap penelitian, lanjut bikin laporan penelitian alias nelurusin bab 4 dan bab 5. Di bab ini emang rasanya kayak gitu, tapi tetap harus happy, harus kiyowo, dan tetap berprogres. Jadi pas punya data dari kuesionernya itu, aku langsung rekap ke Excel pelan-pelan, terus harus teliti, jangan sampai salah. Hal yang pertama aku lakuin itu olah data pakai SPSS, tapi teman-teman nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman lupa atau gimana caranya pakai SPSS, teman-teman tenang aja. Caranya tuh tinggal buka YouTube. Di sana banyak banget tutorial-tutorial yang akan memudahkan hidup kita dan meringankan beban overthinking kita. Tinggal dengerin aja sambil ikutin langkahnya. Kalau penelitian aku, itu yang pertama aku uji normalitas dulu ya, kayak yang tadi udah aku ceritain. Terus dilanjutin pakai uji Wilcoxon sama uji Mann-Whitney. Kalau udah ketemu nih, dibikin lagi Word bab 4, hasil dulu gitu kan. Setelah hasil udah selesai, baru aku konsultasiin ke dosen pembimbingku. Nah, kalau aku pribadi nih lebih suka kalau bimbingannya bertahap kayak gini. Jadi, kalau udah hasilnya diperiksa dan kan dikasih revisi, terus kumpulin lagi secepatnya. Baru lanjut ke pembahasan. Nah, di pembahasan ini juga kita masih butuh riset-riset juga di jurnal di mana hasil yang kita dapetin itu harus dikuatkan dengan teori yang udah ada sebelumnya. Di pembahasan ini juga usahain simple aja, kalimat yang udah ada di hasil nggak perlu ada lagi di pembahasan, pokoknya nggak usah ada informasi yang berulang gitu. Nah, di bab 4 ini juga dijelasin faktor pendukung dan penghambatnya itu gimana, keterbatasan penelitiannya itu apa. Nah, selanjutnya adalah di bab 5, ada kesimpulan. Kesimpulan ini biasanya ngejawab tujuan penelitian. Nah, pas di bab 5 kesimpulan ini harus terukur, misalnya persen atau apa gitu kan, disusun pakai kalimat singkat dan jelas biar bisa menggambarkan inti dari tujuan penelitian. Kalau untuk saran ini lihat manfaat penelitian untuk siapa aja. Disusun pakai kalimat yang singkat dan jelas dan harus operasional. Harus realistis biar bisa dilaksanain sama yang mau kita beri kasih saran. Terus kalau udah konsulin lagi nih full satu skripsi mulai dari cover sampai lampiran biar sekalian diperiksa ulang juga masih ada yang pas atau belum gitu. Nah, jadi selesai nih kita nulis dari bab 1 sampai bab 5, itu selanjutnya kita move ke tahap selanjutnya yaitu seminar hasil. Apa sih yang harus disiapin untuk seminar hasil? Yang pertama jelas mental ya teman-teman. Enggak. Yang pertama itu administrasi, kita harus nyiapin administrasi di Adak. Terus pas ambil form penilaian itu jangan sampai lupa atau salah ya teman-teman. Bedain form proposal sama seminar hasil. Soalnya waktu itu aku salah. Terus pas seminar hasil itu juga menurutku administrasinya lebih kompleks sih. Kayak isi form online juga ada. Nanti upload form berkas proposal dan lain-lainnya. Walaupun administrasi pas seminar hasil itu lebih ribet, tapi petunjuknya itu gampang kok, gampang dipahamin. Jadi at least teman-teman harus nyiapin waktu juga untuk nyiapin administrasinya. Terus pas seminar hasil jangan lupa untuk nyiapin diri, jangan lupa teman-teman sarapan biar kuat menghadapi kenyataan dan menyiapkan jiwa raga. Pas presentasi pakai PPT yang menarik. Waktu itu pas pemaparan, kalau aku dulu dari bab 1 sampai bab 5 cuma 10 menit. Kok bisa? Jadi pas pemaparan itu aku buat kayak lagi bercerita aja gitu sistemnya. Dari awal kenapa milih tema ini, terus penelitiannya gimana, terus hasilnya kayak apa, aku jelasin kayak lagi bercerita. Jadi nggak ada informasi yang aku jelasin berulang, kayak tujuan
cuma jelasin tujuan umumnya aja, terus lokasi, populasi sampel itu cuma sekali aku omongin, karena itu kan di bab 1 sama bab 3 tuh ada ya. Nah, itu tuh nggak perlu diulang, teman-teman. Balik lagi, kalau aku prinsipnya bercerita, biar yang denger juga dapat poinnya, terus jelasinnya tuh setenang mungkin. Nah, di akhir itu kan 10 menit selesai, itu aku nyisain waktu 5 menit untuk memperlihatkan film aku. Ya, walaupun waktu itu ternyata dosen minta nonton full ya. Waktu itu kan film aku 15 menit, jadi aku potong untuk 5 menit aja. Karena kalau D4 itu, kebetulan aku D4, sarjana terapan, itu kan wajib bikin produk ya. Nah, produknya itu harus kita presentasiin saat kita seminar hasil. Kebetulan kan aku film, jadi karena lebih mudah aja gitu kan, film itu aku tontonin aja secara 5 menit, dengan waktu 5 menit, gitu. Nah, aku sih ngerasa pas tanya jawab di seminar hasil itu lebih tenang dan aku lebih bisa jawabnya karena pertanyaannya itu seputar gimana proses penelitian kita, jadi hasilnya kayak gimana gitu kan kita udah tahu banget ya, karena kan kita ngerjain skripsinya juga skripsi sendiri gitu. Jadi pas seminar hasil itu aku malah banyak saran dan masukan aja ketimbang pertanyaan, sama dapat ucapan apresiasi dari dosen-dosen yang ngebuat aku ngerasa bahwa usahaku nggak sia-sia gitu. Terus yang terakhir itu adalah jangan lupa untuk saran-saran atau masukan dari dosen itu jangan lupa dicatat teman-teman, dan itu tuh bakal memudahkan kita untuk revisi nanti. Jadi kalau aku sistemnya aku revisian dulu, aku kerjain, jadi seminar hasil selesai nih. Seminar hasil selesai siang, terus besok paginya aku udah langsung kirim ke pengujiku. Pengujiku udah beres, aku kirim ke pembimbing. Jadi, aku prosesnya nyelesain dulu nih apa yang ada ganggu di pikiranku, baru abis itu aku healing-healing, aku take a break, aku staycation, dan lain-lain. Aku ngerasa udah tenang karena aku udah ngirim revisi ke penguji dan ke pembimbing, baru abis itu aku take a break dulu, santai-santai dulu, karena ternyata administrasi beres semhas juga nggak kalah nguras tenaga. Jadi teman-teman jangan lupa setelah revisi selesai itu bikin naskah publikasi, dan itu juga harus konsul dan tanda tangan ACC dari dosen pembimbing. Nah, kalau udah beres lanjut upload publikasi ke jurnal sanitasi, terus upload skripsi ke repositori. Selanjutnya teman-teman ngurus bebas pustaka. Nah, ini tuh ngurusnya di perpustakaan dengan balikin buku yang udah dipinjem, terus cetak satu proposal, satu skripsi. Nah, kalau aku dulu cetak skripsinya 2, buat aku simpen juga di rak buku di rumah gitu. Setelah udah beres semua administrasi kampus, terus aku lanjut nih geser ke ngurus HAKI atau hak kekayaan intelektual, di mana produk yang kita daftarkan akan dilindungi undang-undang, jadi nggak bisa asal diimitasi sama orang. Nah, untuk info tentang HAKI ini teman-teman bisa research sendiri di webnya. Kalau di sini aku lebih mau ke sharing aja cara bikin HAKI-nya. Sebenarnya kita bisa bikin sendiri atau ngurus ke PPM Poltekkes. Nah, karena aku orangnya mandiri menghidupi, calah, aku lebih milih ngurus sendiri di web, soalnya lebih praktis juga, bisa aku kerjain dari rumah juga, gitu. Nah, HAKI itu kan hak kekayaan intelektual. Gitu. Nah, jadi cara yang pertama itu kita masuk ke web dgip.go.id kayak gini yang aku lingkarin merah. Terus kalau udah kita klik yang permohonan, terus hak cipta. Selanjutnya kita login aja kayak biasa. Setelah kita udah login, di sini udah ada akunku Ragil. Terus langsung pencet hak cipta, permohonan baru. Setelah udah kita unduh template di sini. Nah, yang kita unduh template di sini itu cukup di nomor 1 aja, surat pernyataan. Kalau surat pengalihan hak ini nggak perlu kita gunakan karena kita daftar sendiri untuk nama kita sendiri. Jadi kita nggak mengalihkan itu ke orang. Gitu. Setelah udah, ini gampang, tinggal ngisi aja detailnya kayak jenis permohonannya apa, ciptaannya apa, terus subnya gimana, judulnya apa, uraiannya, gini-gini tinggal isi aja sesuai sama apa yang teman-teman mau daftarin. Setelah udah, data kuasanya nggak perlu.
Terus data penciptanya kita harus isi jelas, namanya, kewarganegaraan, alamat, sampai nomor telepon. Jadi data pencipta sama data pemegang hak cipta itu sama ya teman-teman. Kita isi lampiran, isinya itu kayak contoh ciptaan, terus URL-nya, terus kita ngelampirin apa aja, kayak misal kalau e-book, kita langsung upload e-booknya di sini, ngelampirin, terus jangan lupa untuk scan KTP, surat pernyataan yang tadi. Setelah itu selesai, kita langsung submit. Setelah udah, gampang nanti langsung muncul billing kode pembayaran di email kita. Nah, ini ada billing kodenya. Yang 822 ini emang ini aku sensor ya teman-teman. Jadi setelah kita submit, kita langsung dapat kode pembayaran. Itu nanti kode pembayarannya bisa kita langsung bayarin ke ATM aja, atau bahkan M-Banking pun bisa setauku. Nah, setelah udah, kita login lagi ke hak cipta, permohonan baru, terus langsung ada di sertifikat ini. Bener-bener kayak segampang itu gitu loh, ngurus sendiri juga. Jadi pas kita bayar, selesai, terus selang 2 menit, aku buka lagi, sertifikatku udah muncul. Nah, ini contoh surat penciptaannya, jadi hakinya tuh udah turun, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau ini sebenarnya penting nggak penting ya teman-teman, cuma kalau menurut aku sih penting, jadi buat tanda terima kasih ke dosen atau apresiasi karena udah bimbing kita dengan sabar. Nggak harus pakai uang atau barang branded kok. Kalau ini berdasarkan pengalamanku aja, waktu itu aku ngasih soft file hakiku. Jadi setelah udah terbit, itu aku langsung kirim ke dosen-dosenku untuk soft file hakinya. Terus hard file-nya itu aku kirim, aku kasih ke dosenku tuh berupa laminating sama yang biasa. Siapa tahu kan mau dipajang gitu ya. Gitu. Sebenarnya dosen-dosen juga mengapresiasi hal-hal kecil kayak gitu kok. Terus selanjutnya ini produk hasil skripsi. Produk hasil skripsi ini karena aku kan hasilnya film pendek ya, jadi aku masukin ke CD, ada kayak kepingan CD gitu, terus aku kirim, aku kasih ke dosenku. Nah, nggak cuma ke CD aja, jadi karena zaman semakin canggih ya teman-teman, jadi aku upload juga nih di YouTube. Terus kalau YouTube udah, aku upload juga di Google Drive, jadi itu aku ngasih 3, link Google Drive, link YouTube, sama kepingan CD itu. Nah, setelah itu, selanjutnya, ini ada beberapa tips untuk enjoy skripsi ala aku yang emang bener-bener aku terapin. Jadi aku pas ngerjain skripsi itu lebih chill aja gitu. Yang pertama itu ada komunikasi dengan dosen. Nah, ini kenapa sih aku tulis paling pertama? Karena ini menurut aku paling krusial ya teman-teman. Jadi dari awal mau skripsian tuh udah ada mulai omongan kayak dari cutting atau teman-teman sendiri tentang gak usah lah ambil bidang itu, nanti kamu dibimbing Pak itu loh, atau jangan milih dosen itu, nanti kamu susah ACC, atau ada lagi yang kayak, kalau kamu sama ibu itu tuh susah loh, revisi terus, sampai bahkan kayak, tau gak sih kalau sama Pak itu tuh chatmu gak bakalan dibales, dan lain-lain sebagainya. Sometimes, omongan orang itu bisa jadi bahan pertimbangan, tapi karena ini berhubungan sama orang lain, pasti beda juga pandangan tiap orang, iya kan? Misal menurut si A, Pak X itu baik dan Bu Y itu kurang baik. Bisa aja dong menurut si B itu kebalikannya. We never know gitu loh. Jadi, kalau aku tipe yang bodo amat sama omongan orang kayak gitu, kayak, wah, aku tidak peduli, aku akan tetap bertahan sama pilihanku, karena yang menurut orang lain susah, belum tentu buat aku susah. Pokoknya, bangun komunikasi yang sebaik mungkin dengan dosen, rajin konsultasi, saat konsul juga benar-benar diperhatiin. Kalau perlu mencatat, ya dicatat, kalau nggak paham, tanya. Jangan bingung sendiri dan malah nggak jalan-jalan. Nah, itu bahaya ya teman-teman. Kalau udah dapet perbaikan, segera perbaiki secepat mungkin. Kalau aku dulu misal, jam 7 pagi itu dikirim revisi sama dosenku. Aku usahain jam 4 itu atau sampai jam 5 maksimal, aku udah ngirim balik ke dosen. Dan sebaliknya, kalau dikirim sore, aku pagi udah ngirim lagi. Gak peduli deh tuh aku mau dibilang apa sama dosen, karena aku pernah ada momen dimana aku ngirim tuh gak sampai 4 jaman lah, dan
pas aku ngirim itu dosennya jawab, loh bukannya aku udah ngirim tadi gitu kan. Jadi dikiranya tuh aku nge-WhatsApp beliau karena aku follow up. Padahal aku ngirim perbaikan gitu. Jadi jam 7 tuh udah dikirim sama dosen, terus jam 12 udah aku kirim balik gitu. Dikiranya pas aku ngirim balik itu aku nge-follow up. Padahal ya ini ya hasil revisianku gitu. Misal ya, teman-teman dapet dosen pembimbing yang menurut teman-teman itu ngeselin banget. Nah, ya udah diterima aja karena ada loh yang sampai mahasiswa gitu namain dosennya tuh di WhatsApp tuh aneh-aneh, sampai bawa cerita ke Twitter. Itu nggak perlu ya teman-teman, itu berlebihan kalau menurutku. Ya, aku juga pernah ada kesalahan sama dosen, nah manusiawi gitu kan. Cuma ya udah aja gitu. Karena aku kan orangnya chill ya, maksudnya nggak terlalu dibikin berat, nggak terlalu dibikin pikiran. Jadi aku nggak mau mempersulit hidupku. Kalau emang dosennya susah, ya tetap aku kejar. Karena aku tahu diri kalau emang aku yang butuh. Dan kalau emang dikasih revisi sama dosen, aku juga sadar diri kalau ya emang akunya salah, makanya perlu perbaikan. Karena dosen tuh pasti kok ngarahin ke hal yang lebih baik dan mau bikin mahasiswanya jauh lebih pintar. Kan ada tuh dosen-dosen yang tipe omongannya itu julid ya. Ya udah anggap aja angin lalu, jangan terlalu dimasukin ke hati. Apalagi sampai baper. Pokoknya tuh tarik nafas yang panjang aja, terus tetap berprogres. Karena sekali kita baper sama omongan dosen, aku yakin kalau skripsi kita pasti ngestak lama. Intinya, kita harus tanemin positive vibes aja gitu. Nggak usah mikirin omongan orang yang nggak perlu. Sekali kita tanemin di pikiran kita omongan orang-orang yang jelek tadi, ya kedepannya akan jadi bad vibes terus. Dan kalau lagi skripsian, emang harus nanemin hal-hal positif. Karena apa yang di pikiran kita itu akan mempengaruhi perasaan kita. Perasaan kita akan mempengaruhi tindakan kita. Jadi, kita harus memperhatiin baik-baik apa yang kita pikirin, biar kita itu bertindak dengan benar. Nah, selanjutnya itu manage waktu. Ini juga nggak kalah penting ya, teman-teman. Kita harus pinter ngatur waktu. Kalau aku kan skripsi aku bawa santai ya, jujur aja. Aku skripsian juga sambil nyelesain kuliah, kayak PKL industri, PKL rumah sakit, KKN. Itu kan disambi sama urusan kuliah. Tapi nggak cuma itu, aku juga ngerjain skripsi tuh sambil part-timean. Aku freelance juga, ya aku masih nongkrong juga sama teman-teman, masih staycation, masih jalan-jalan ke alam, kayak ke gunung, ke pantai, liburan tuh aku masih. Cuma balik lagi sama yang udah aku ceritain tadi, hal-hal yang buat aku refreshing itu aku lakuin kalau skripsi aku udah aku kerjain. Jadi misal ya, kalau misalnya aku mau healing, itu aku udah make sure kalau revisianku udah aku kasih ke dosenku, baru deh itu aku healing-healing, nongkrong, dan lain sebagainya. Jadi skripsi itu akan tetap menjadi prioritas utamaku. Nah, prinsip aku dalam ngerjain skripsi itu pelan nggak apa-apa, nggak harus lari cepet, tapi habis itu istirahatnya lama. Aku lebih suka jalan pelan tapi nggak berhenti. Jadi, aku tuh tiap hari ngerjain skripsi, entah itu dapat selembar atau 5 lembar, atau cuma ngerapihin margin, it's okay. Yang penting aku tiap hari pasti berproses. Karena sehari aja nih nggak ngerjain skripsi, itu besoknya pasti kebablasan dan malah ngestak lama. Udah gitu stres, skripsi nggak kelar-kelar. Ya padahal emang kitanya aja yang nggak nyicil gitu kan. Nah, yang terakhir ini nggak kalah penting yaitu lingkungan. Lingkungan juga mempengaruhi keberhasilan kita. Kata orang, cari lingkungan yang benar. Tapi kalau kata aku, buat lingkungan sepositif mungkin dan sebaik mungkin. Karena kalau kita ngerasa ngerjain skripsi di kamar jenuh, ya coba hias kamar tipis-tipis, bikin sampai nyaman, pasang lagu favorit, biar ngerjain skripsinya juga enak. Kalau nggak berhasil juga, coba ngerjain di luar kamar, kayak di ruang keluarga, atau di teras, atau di balkon gitu. Ya senyamannya aja, tapi kalau nggak dapet nyamannya juga, kerjain di kafe juga pilihan banyak orang kan zaman sekarang.
Karena kalau aku pribadi, aku ngerjain skripsi tuh emang di coffee shop gitu. Jadi tiap hari aku ke cafe itu sampai baristanya tuh hafal sama aku. Dan sekarang itu teman-teman gak usah khawatir karena banyak kafe-kafe yang ngasih kayak promo morning coffee gitu kan. Dan itu manfaatin aja. Kan lumayan ya gitu. Selain lingkungan yang aku ceritain tadi, ternyata membangun pertemanan yang sehat juga bagian dari lingkungan yang positif. Kalau kita temenan sama orang-orang yang mau berjuang dan sukses bareng, pasti kita lebih enjoy skripsiannya. Skripsian bareng, saling koreksi, saling kasih saran, dan lain sebagainya. Intinya, pinter-pinter aja pilih temen kalau lagi skripsian. Dan kalau mau setia kawan juga harus tahu posisi. Karena ini kejadian beneran ya di aku. Aku nungguin temen-temen maksudnya biar barengan gitu kan. Tapi yang aku tungguin malah nggak jalan-jalan, jadi ya udah aku jalan sendiri. Nah, dari banyaknya sharing, dari beberapa tips yang udah aku kasih ini, nggak akan ada artinya kalau emang temen-temen belum mau buat berprogres atau punya perubahan. Karena yang bisa ngerubah diri kita sendiri, ya kita sendiri. Yang penting, kalau kita lagi ada di fase jenuh, ya kita harus validasi emosi kita, refreshing tipis-tipis, nggak apa-apa. Yang penting, besoknya lanjut on track. Kalau kita lagi ngerasa kesusahan, percaya aja kalau masalah akan selesai kalau dikerjain, bukan cuma dipikirin. Ya kan di setiap kesusahan pasti ada kemudahan, dan Allah nggak akan kasih kita ujian di luar batas kemampuan kita. Tenang aja, one day skripsi ini bakal berlalu dan selesai. Nanti pas kita berhasil nyelesain skripsi ini, kita bakal sombong kayak, oh cuma gini, atau kayak, udah nih gini doang, gitu. Dan ini aku ada quotes, pikiran itu bagai otot, makin sering Anda gunakan untuk olahraga, makin kuat dan makin mampu berkembang jadinya. Aku mengakhiri video ini, aku ada sedikit pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Aku akhiri video hari ini, terima kasih, semoga berkesan. Semoga akhir semesternya menyenangkan dan sehat selalu. Bye, see you when I see you. Assalamualaikum.